Sinpo TV kembali hadir bersama saya Andi Muhammad Rezaldi dalam Warta Parlemen selama sepekan. DPR meminta Kementerian Agama dapat memaksimalkan kuota haji. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar membeberkan pembicaraannya dengan Presiden Joko Widodo. Rencana pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri silaturahmi dan menunjukkan suasana pemilu. Berikut Warta Parlemen selengkapnya. Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono mengungkapkan Partai Golkar selalu terbuka untuk melakukan komunikasi dengan semua partai. Dev juga mengatakan partainya tak pernah bergantung pada hasil survei dan tetap optimis dapat meraih basis suara yang kuat untuk mendapatkan kursi dengan jumlah banyak di tingkat parlemen. Ketua DPP Partai Golkar Devi Karno Laksono mengungkapkan Partai Golkar selalu terbuka untuk melakukan komunikasi dengan semua partai. Dev juga mengatakan partainya tak pernah bergantung pada hasil survei dan tetap optimis dapat meraih basis suara yang kuat untuk mendapatkan kursi dengan jumlah banyak di tingkat parlemen. Ya gini, kalau soal koalisi kita tidak pernah menutup komunikasi, kita selalu membuka komunikasi dengan semua pihak, baik apakah itu dengan pihak Gerindra, PDIP, PKB, ya apalagi kita kan juga sudah membuat KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Dan kita membuat koalisi inti dengan PKB dengan bertujuan itu membuat koalisi besar. Jadi ya semua pihak kita tidak ada pihak yang tidak kita ajak bicara. Bahkan juga sudah saling berkunjung datang ke Partai Golkar datang ke kantornya partai tersebut, antar sesama ketua umum juga terus menjalin komunikasi. Jadi kalau bicara soal komunikasi tidak pernah berhenti. Tapi kalau kita melihat hasil survei, ya survei itu kan fluktuatif ya. Jadi ya tergantung isu ataupun juga tergantung situasi yang beredar terjadi pada saat itu. Kan survei itu kan hanya berapa persen dari populasi. Jadi kita masih yakin bahwa kita masih memiliki basis suara yang kuat dan kita masih akan mendulang suara yang besar dan juga mendapat kursi yang banyak di setiap tingkatan parlemen di seluruh Indonesia pada hasil pemilu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Anggota Komisi 8 DPR John Kennedy Aziz meminta agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dapat memenuhi secara maksimal kuota calon jamaah haji yang telah diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Menurutnya penambahan kuota haji sebanyak 8.000 jemaah harus dimanfaatkan secara optimal. Selain itu juga untuk mengurangi daftar antrean peserta haji di Indonesia yang kini cukup panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Anggota Komisi 8 DPR RI John Kennedy Aziz meminta agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dapat memenuhi secara maksimal kuota calon jamaah haji yang telah diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Menurutnya penambahan kuota haji sebanyak 8.000 jamaah harus dimanfaatkan secara optimal. Selain itu juga untuk mengurangi daftar antrean peserta haji di Indonesia yang kini cukup panjang dan membutuhkan waktu lama. Sebelumnya pemerintah Indonesia telah mendapatkan jatah pemberangkatan ibadah haji 1444 Hijriah atau tahun 2023 sebanyak 221.000 calon jamaah. Kemudian pemerintah Arab Saudi kembali memberikan kuota tambahan sebanyak 8.000 orang sehingga jumlah kuota jamaah haji Indonesia tahun ini sebanyak 229.000. Di rapat-rapat kami kemarin dengan Dirjen, Pak Dirjen, saya wanti-wanti loh Pak Dirjen, ini waktunya sudah kasih. Jadi ini merupakan menjadi pekerjaan besar kita, bagaimana caranya supaya daftar antrian ini semakin lama semakin bisa menipis dan kuota haji itu seluruhnya bisa terpakai. Sebab kuota haji ini mahal ya, sangat mahal. Jadi kalau seumpamanya tidak terpakai, 1 orang, 2 orang, 3 orang saja kita sudah sedih gitu ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana pada Senin lalu. Tokoh yang akrab disapa Caimin ini mengatakan pertemuannya dengan Presiden Jokowi turut membahas sejumlah hal terkait ekonomi.
hasil pertemuan bilateral dan sedikit membahas tentang koalisi. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana. Tokoh yang akrab disapa Caimin ini mengatakan pertemuannya dengan Presiden Jokowi kemarin turut membahas sejumlah hal terkait ekonomi, hasil pertemuan bilateral dengan Jepang, dan sedikit membahas soal koalisi. Caimin mengungkapkan Presiden Jokowi memberikan respon yang positif kala dirinya menyampaikan perkembangan koalisi dan pertemuannya dengan para kiai pendukung koalisi. Meskipun tak ada kalimat dukungan dari Jokowi, namun ia menilai Jokowi telah mengapresiasi perkembangan koalisi Gerindra PKB, serta mempersilakan untuk terus berjalan. Kan sering gitu, sering. Kalau yang semalam itu khusus membicarakan Apa ya? Kemarin itu ekonomi, hasil Jepang, kunjungan ke Jepang, ya nyerempet koalisi. Merempet koalisi itu yang kayak gimana kerjanya? Ya saya laporkan kita jalan terus, koalisi PKB kita jalan terus. Saya laporkan ke Presiden juga pertemuan kiai-kiai mendukung koalisi. Responnya Pak Jokowi meskipun Ya positif. mengapresiasi mendukung itu ya, Mas. Kabarnya. Iya, nggak ada kalimat mendukung, tapi ya mempersilahkan. silahkan Gus sama Pak Prabowo maju. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko membantah dengan tegas isu adanya aliran dana dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo ke partainya. Faktanya isu tersebut hanya gosip politik belaka yang bertujuan untuk menjatuhkan elektabilitas Prabowo dan Gerindra yang saat ini selalu berada pada posisi teratas. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko membantah dengan tegas isu adanya aliran dana dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo ke partainya. Faktanya isu tersebut hanya gosip politik belaka yang bertujuan untuk menjatuhkan elektabilitas Prabowo dan Gerindra yang saat ini selalu berada pada posisi di atas. Dasko mengatakan telah menyimak dengan jelas pernyataan PLT Menkominfo Mahfud MD terkait keterlibatan 3 parpol yang menerima aliran dana korupsi proyek BTS 4G Kominfo. Menurutnya dalam kesempatan itu Mahfud jelas tidak menyebutkan nama partai politik. Selain itu saat dikonfirmasi soal nama-nama partai politik, Mahfud justru mengatakan itu hanyalah gosip politik. Tak hanya itu, Dasko juga membantah dengan tegas bahwa adanya dugaan aliran dana yang mengalir ke Partai Gerindra adalah hal yang tidak benar. Wakil Ketua DPR ini pun merasa masyarakat sudah cukup pintar dengan menilai gosip-gosip politik yang beredar saat ini. Gosip politik tersebut dinilai sebagai framing untuk menjatuhkan elektabilitas partai maupun Prabowo. Baik, saya sudah menyimak dengan jelas konferensinya Pak Mahfud MD kemarin. Dan yang saya kenal bahwa Pak Mahfud MD itu selalu bicara dengan data dan fakta. Nah, bahwa kemudian Pak Mahfud MD dalam konferensinya itu jelas-jelas tidak menyebut salah satu atau nama salah satu partai politik. Ada wartawan yang coba menggiring memang pertanyaan kepada salah satu partai termasuk Partai Gerindra, tetapi Pak Mahfud itu menyebut bahwa itu hanya gosip politik ya. Berarti itu faktanya gosip politik. Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko buka suara terkait rencana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menurutnya pertemuan itu diperlukan dalam rangka silaturahmi dan menyejukkan suasana politik jelang pemilu 2024. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko buka suara terkait rencana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menurutnya pertemuan itu diperlukan dalam rangka silaturahmi dan menyejukkan suasana politik jelang pemilu 2024. Dasko mengatakan rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati diperlukan untuk menyejukkan suasana politik jelang pemilu 2024.
Dasko menyebut pertemuan itu dalam rangka silaturahmi, namun ia tak mengetahui secara pasti pembahasan apa yang nantinya bakal dibicarakan oleh kedua ketua umum tersebut. Di sisi lain, Dasko merasa heran dengan pihak-pihak yang mempertanyakan hubungan kedua ketua umum partai ini karena menurutnya Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri memiliki hubungan yang baik-baik saja. Saya pikir Pak Prabowo dan Bu Mega kan setelah Idul Fitri belum sempat bersilaturahmi. Nah, saya pikir pertemuan-pertemuan antara dua tokoh politik ini dalam rangka silaturahmi dan juga kemudian dalam rangka menginginkan membuat adem suasana itu diperlukan. Bahwa kemudian setelah itu ada pembicaraan-pembicaraan lain, itu silakan nanti diputuskan oleh Pak Prabowo dan Bu Mega, atau kemudian hanya sekedar silaturahmi untuk membuat Indonesia ini lebih sejuk, itu juga menurut kami ada manfaatnya, demikian. Kalau mau dilihat bahwa hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega tuh dari dulu baik-baik saja, dan sebelum Lebaran juga dalam beberapa kesempatan bertemu dalam acara-acara yang kemudian mengundang beliau berdua, dan kita lihat dalam pertemuan itu juga ya biasa, hubungannya baik. Dan saya juga bingung kalau ada pertanyaannya apakah baik-baik saja atau enggak. Setahu saya sangat baik-baik saja. Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan hasil elektabilitas Partai Gerindra dan Prabowo Subianto mengalami peningkatan signifikan. Gerindra menilai naik turunnya elektabilitas partai merupakan hal yang wajar seiring dengan perkembangan dan dinamika politik yang terjadi. Survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan hasil elektabilitas Partai Gerindra dan Prabowo Subianto mengalami peningkatan signifikan. Gerindra menilai naik turunnya elektabilitas partai merupakan hal yang wajar seiring dengan perkembangan dan dinamika politik yang terjadi. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan bahwa hasil survei bersifat fluktuatif sehingga wajar jika terkadang elektabilitas seseorang maupun partai mengalami kenaikan dan penurunan. Menurutnya elektabilitas dapat ditentukan berdasarkan situasi politik terkini, tergantung pada dinamika politik dan dukungan berbagai pihak. Lebih lanjut, Dasko menuturkan elektabilitas Partai Gerindra juga tak dipungkiri terpengaruh dari kedekatan Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi, lantaran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah kini semakin tinggi. Sebenarnya kalau menurut saya elektabilitas itu kan fluktuatif. Kadang naik, kadang turun, tergantung situasi. Nah, saya seringkali ngomong kepada teman-teman kader Partai Gerindra untuk kita terus bekerja di lapisan paling bawah mendekat kepada rakyat, dan tentunya seiring dengan itu perkembangan dinamika politik, termasuk juga dukungan berbagai pihak, kemudian juga kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Presiden, itu juga sedikit banyak menyumbang terhadap elektabilitas partai, karena kita tahu bahwa kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pada saat ini semakin tinggi, dan kita sama-sama tahu bahwa Pak Prabowo adalah bagian dari pemerintahan. Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikabarkan menghadap Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Kamis 25 Mei 2023. Partai Gerindra pun membenarkan rencana pertemuan keduanya dan menyebut pertemuan itu dalam rangka membahas program-program kerja yang sudah berjalan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikabarkan akan menghadap Presiden Jokowi di Istana Bogor pada siang ini, Kamis 25 Mei 2023. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan, pertemuan tersebut biasa dilakukan antara Presiden dan menterinya dalam rangka melaporkan program-program kerja yang sudah berjalan. Sementara itu, Dasko belum dapat memastikan apakah pertemuan keduanya akan membahas persoalan politik. Namun ia memperjelas rencana pertemuan Prabowo dan Jokowi hari ini berkaitan dengan pekerjaan. Ya, ini wartawan kan selalu lebih tahu dari kita ya. Tapi saya pikir pertemuan siang ini antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah hal yang biasa. Pertemuan antara Presiden dan pembantu Presiden sebagai menterinya, tentu Pak Prabowo kerap kali dipanggil dan juga kerap kali harus melaporkan program-program yang sudah dijalankan. Demikian. Ini ada hubungannya dengan elektabilitas Pak Prabowo kah, arah dukungan Pak Jokowi ke Pak Prabowo atau seperti apa? Saya belum tahu, tetapi yang pasti hari ini
pertemuannya adalah dalam rangka soal ya pekerjaan antara atau pembicaraan antara Presiden dan Menteri soal pekerjaan lah kan, kira-kira begitu. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Hakim Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mengambil keputusan dengan bijak dalam memutuskan sistem pemilu. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Dasko, di mana sebagian besar publik maupun 8 fraksi yang ada di DPR berharap sistem pemilu dengan proporsional terbuka. Wakil Ketua DPR RI Dasko yang juga merupakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra berharap Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan sistem pemilu dengan mendengarkan aspirasi publik. Publik berharap sistem pemilu proporsional terbuka, di mana hal itu merupakan aspirasi masyarakat luas maupun sebagian besar fraksi yang ada di DPR. Sehingga MK diharapkan dapat mendengar keinginan masyarakat yang telah diwakili oleh sebagian besar fraksi di DPR. Ya, harapan kita kepada Hakim MK yang kita sama-sama hormati, marilah kemudian mendengarkan aspirasi sebagian besar masyarakat yang kemudian diwakili oleh para wakil rakyat di DPR. Seperti kita sama-sama tahu, 8 fraksi mengharapkan sistem proporsional terbuka dan mudah-mudahan ini para hakim MK yang terhormat mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang diwakili oleh fraksi-fraksi di DPR. Demikian. Jika nantinya nih Bang, jika nantinya memang MK memutuskan itu tertutup, kemudian nanti langkah selanjutnya bagaimana Bang? Iya kan, itu keputusan MK itu adalah final dan mengikat. Nah, sehingga langkah-langkah selanjutnya perlu nanti kalau seandainya terjadi itu perlu nanti dipikirkan lagi oleh teman-teman di DPR. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian Warta Parlemen selama sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Muhammad Rezaldi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.